Siapakah dia? Kak Arfi. Halo Sobat Relawan, perkenalkan aku Kavia Arfi, bisa dipanggil Arfi. Aku dari Biro IT atau Biro Teknologi dan Informasi yang jabatannya sebagai Demis TRP tahun 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Arfi. Nah, Kak Arfi boleh jelasin nggak sih apa itu tim relawan psikologi? Oke, tim relawan psikologi merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan sebagai wujud dari perwujudan pengabdian masyarakat. Jadi di situ jika masyarakat punya suatu permasalahan, maka dari TRP atau tim relawan psikologi berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahannya secara sukarelawan. Seperti itu. Nah, teman-teman udah paham kan definisinya? Nah, kalau untuk struktur organisasi TRP itu seperti apa ya, Kak? Kalau untuk struktur organisasi TRP ya, kalau struktur organisasi TRP ada dua. Aku jelasin dari yang angkatan aku dulu, baru aku jelasin dari angkatan yang baru ini tahun 2022. Jadi untuk struktur organisasinya itu yang pertama ada inti yang isinya ketua dan wakil, terus ada biro administrasi, biro mitra, biro danus atau dana usaha, dan yang terakhir biro informasi dan teknologi, yaitu biro dari aku sendiri. Dan untuk yang baru ini karena kita ngerasa membutuhkan tambahan biro untuk memperjelas lagi kelanjutan dari proker dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita membuat beberapa biro baru. Itu kemarin saat dihitung-hitung ada sekitar 7 biro termasuk inti tersendiri. Ya dimana jika salah satu biro itu hilang, maka dari TRP sendiri akan kesulitan untuk menyelesaikan tanggung jawab atau tugasnya. Untuk bironya tersendiri aku rada lupa, kemarin aku sebutin aja beberapa ya. Yang pertama mungkin inti, yang kedua itu ada biro mitra, biro IT, terus biro badan pengembangan masyarakat dan pengembangan organisasi, dan yang lain sebagainya aku lupa, kayak gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk program kerja di TRP itu apa aja ya, Kak? Mungkin bukan program kerja ya yang aku bakal jabarkan, karena kalau misalkan aku jabarkan program kerja itu lebih ke kalian aja gitu yang ngejelasin. Aku mungkin lebih ke ranah program kerja itu kemana gitu. Kalau untuk ranah program kerja tersendiri TRP itu mengarahnya kepada pengabdian masyarakat. Jadi kalau misalkan nih di masyarakat tersebut sedang ada mengalami bencana gitu, atau dia punya suatu masalah, itu dari TRP tersendiri, jika TRP mampu untuk menyelesaikan masalah itu, kita bisa bikin suatu program kerja untuk memberikan solusi kepada masalah tersebut. Kayak contohnya tentang program kerja kebencanaan kemarin. Jadi kemarin itu kita nggak punya rencana sama sekali, tapi karena sedang ada bencana gunung berapi, kita sebagai tim relawan psikologi berusaha untuk memberikan solusi gitu. Jadi kemarin solusinya itu kita melakukan galang dana bersama KSR dan UKM Umbrella. Itu galang dananya di sekitar masyarakat di daerah Lampu Merah, di mana kita langsung berinteraksi bersama masyarakat, dan juga kita menyuarakan apa yang dibutuhkan kepada masyarakat gitu, untuk korban-korban kebencanaan. Dan setelah kita mendapatkan dananya, kita mentransferkan dana itu kepada korban yang membutuhkan, seperti itu. Jadi secara garis besarnya seperti itu ya. Tapi boleh Kakak jelasin nggak sih kalau program kerja khusus di IT itu seperti apa, Kak? Kalau program kerja khusus di IT ya, program kerjanya itu karena Biro Teknologi dan Informasi itu lebih mengarah kepada sosial media, jadi itu lebih kepada membangun image yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kayak misalkan kita dari TRP kita sendiri itu pengen bikin image yang seperti apa gitu, dilihat oleh masyarakat maupun di UMBY, di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Misalkan nih di TRP pengennya bikin image yang seperti ini, mungkin image yang terlihat ceria, dapat membantu masyarakat, mengayomi masyarakat, dan dekat kepada orang lain atau terlihat humble. Maka kita bikin image yang dimana itu kesannya berwarna-warni, terus lebih terlihat ramah, dan nge-branding yang dimana kita lebih dapat memahami masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi kadang kan kalau di UMBY itu kan banyak organisasi atau UKM-nya yang dimana brandingnya itu kadang ada yang terlihat serius, terus ada yang terlihat
pokoknya beda-beda deh. Ada yang kayak contohnya serius itu kemarin punya DPMF itu kan brandingnya terlihat serius ya karena emang organisasi mahasiswa gitu. Tapi kalau TRP itu lebih ke relawan, jadi kita bikinnya itu sesuai dengan image kita, image apa yang ingin kita bikin. Jadi kalau program kerja itu lebih mengarah pada membuat branding sosial media gitu. Berarti program kerja IT itu membuat branding di sosial media. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Kak Arfi definisi, struktur, sama program kerjanya. Nah, kalau misalnya untuk kesulitan, ada nggak sih Kak kesulitan yang Kakak alami selama di TRP? Oke, untuk kesulitan lumayan ya, lumayan banyak gitu. Karena TRP itu kan bisa dibilang baru, tapi organisasi yang lama gitu. Jadi dari aku ada di sini, maksudnya dari aku di Maba itu sudah ada gitu loh TRP. Itu TRP generasi pertama, terus generasi keduanya itu kita, terus generasi yang selanjutnya kalian gitu. Kalau yang pertama itu bisa dibilang batch pertama itu orangnya apa ya? Organisasinya itu bisa dibilang mati gitu, dan kemudian dibangkitkan kembali oleh BEM, dan akhirnya tumbuh nih kita anak tahun kemarin TRP tahun 2021 kemarin gitu, yang dimana kita kesulitan gitu untuk mengokohkan fondasinya. Jadi yang pertama kita sudah punya fondasi ada ART, BPHK, BBHO, tapi kita harus memperkuat fondasinya yang dimana kita bisa mengimplementasikan hal itu ketika kita menjalankan proker gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih abu-abu mengenai konsep. Jadi kemarin itu walaupun kita banyak berinteraksi dengan anggota DEMIS ataupun dari BEM, kita kan balik lagi ke kita harus mengejalannya sendiri gitu kan. Itu sulitnya di bagian itu sih. Maksudnya kita masih abu-abu, ini harus kemana, itu harus kemana gitu. Jadi kita banyak banget harus diskusi. Yang kedua, kesulitan dalam perizinan. Kalau misalkan kita minta perizinan itu kan yang pertama kita harus bikin proker, terus kita minta ASN dari ketua dulu, terus selanjutnya kita harus minta tolong dari biro mitra untuk menghubungi BEM. Setelah itu dari BEM tersendiri, setelah kita bikin proposal nih, dari BEM tersendiri aku harus bikin proposal juga mungkin ya, aku kurang tahu sistemnya gimana, tapi mereka harus kirim lagi ke atas atau mungkin BPMF ya bisa dibilang, dan itu sedikit lumayan lama gitu untuk bagian prosesnya. Dan selama kegiatan itu kita rada tersiksa baik batin maupun emosional tuh kayak kok ini belum selesai ya, ini belum selesai ya, padahal kita harus mengejar proker yang lain gitu. Dan kemarin itu karena kita organisasinya barengan sama kuliah, itu rada hektik banget gitu, kita harus ngurus ini, kita harus ngurus itu gitu, jadi capeknya di mental sama emosional sih. Lebih ke mengurus perizinannya seperti apa kayak gitu. Jadi itu kesulitannya dari Kak Arfi. Nah, tadi kan udah ngomongin kesulitan ya Kak. Kalau untuk momen yang paling Kakak inget tuh apa? Momen paling aku ingat ya, banyak sih ya. Ada momen sedih atau seru atau gimana? Boleh satu sedih, satu seru boleh. Yang seru dulu ya. Kalau momen yang seru itu ketika pertama kali aku ketemu sama anggota tim relasi psikologi. Jadi itu kan habis kita selesai rapat secara online, pada akhirnya pas aku balik, jadi kan aku dari Kalimantan nih, jadi aku balik ke Jogja, kira aku bisa ketemu sama anggota-anggota TRP, dan wow, itu menyenangkan sekali. Jadi kemarin itu proper kita yang pertama itu berbagi takjil di bulan puasa, yang dimana itu gila, ternyata teman-teman di TRP semenyenangkan ini gitu. Walaupun yang ikut TRP kemarin teman-temannya baru sedikit, kemarin kita ranahnya bareng anak BEM juga, jadi ada BEM yang saling mengawasi kita juga. Dan di situ kita langsung berhadapan dengan masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat, dan kita di situ bisa melihat ternyata masyarakat itu seperti ini gitu. Masyarakat ternyata seperti ini, dan apa ya, lumayan menyenangkan sih karena aku bisa melihat sudut pandang baru dari masyarakat itu seperti apa. Terus yang sedihnya ya, jadi yang sedihnya sedikit sih, cuman kalau dipikir-pikir sedih juga. Yang sedihnya mungkin lebih ke menjalankan proker. Jadi kemarin biro IT itu kan pernah bikin proker ya, satu proker yang lumayan besar menurut aku. Jadi kemarin itu kita bikin prokernya
itu bareng mitra, jadi collab gitu. Iya. Yang dimana prokernya itu kita bersama berinteraksi dengan anak panti asuhan gitu. Dan ketika berinteraksi itu bukan salah, ketika mengkonsepkan acara itu karena aku penanggung jawab SC mungkin ya, karena aku SC di situ, jadi aku bingung juga sih sebenarnya sama kegiatan kita itu. Jadi aku tuh sudah mengkonsepkan seperti ini kegiatannya, tapi jadi kemarin penanggung jawabnya itu lebih sulitnya di konsep gitu, tunggu ASN, terus udah punya konsep ini harus diganti lagi kayak gitu kan. Dan di fase itu aku juga lagi hektik, jadi aku kemarin ikut 2 organisasi, Umbrella sama TRP, yang dimana di Umbrella lagi sibuk-sibuknya juga, di TRP lagi sibuk-sibuknya, dan di kuliah juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Oh, jadi ketiganya lagi sibuk. Aku waktu itu lagi capek banget, fase itu capek, terus aku teleponan sama si ketua Andika. Aku tahu sih dia tuh anaknya juga aktif banget, soalnya dia nggak cuma menjabat sebagai ketua di TRP, tapi dia juga menjabat sebagai ketua di organisasi lain. Dan dia tuh kemarin magang atau kerja ya, jadi dia tuh anaknya aktif, dia ikut ini, dia ikut itu gitu. Dan aku paham kenapa dia tuh bisa lupa. Dan kemarin ketika aku berbicara dengan dia tuh mengubah konsep lagi, yang dimana aku tuh lagi fase capek dan aku menangis di fase itu. Tapi aku nggak mau bilang sama dia soalnya malu. Jadi aku teleponan sama dia waktu itu, terus kayak dia ngubah ini, terus aku bilang kayak udah aman ini konsepnya, udah aman. Dan selama jeda teleponan itu kayak aduh, aku harus tahan biar aku nggak ngeluarin suara sedih atau nangis gitu kan, soalnya itu emang capek banget sih di fase itu. Udah. Jadi kalau sekarang kayak Andika nonton, Andika tahu ya kalau kemarin nangis. Mungkin dia tahu sih, tapi dia nggak mau kasih tahu. Atau dia lupa sekarang. Nah, tadi kan udah tahu kan momen apa yang paling berharga bagi Kak Arfi selama di TRP. Nah, kalau misalnya untuk pesan Kak Arfi untuk anggota selanjutnya tuh apa, Kak? Oke, pesan aku sih semoga di anggota yang baru ini di TRP tahun 2022 ini, aku ingin banget melihat kalian itu berkembang gitu. Karena kita kemarin tahun 2021 itu benar-benar jatuh bangun bareng, terus berdarah-darah, nggak berdarah-darah amat sih, cuma kita emang sulit banget agar mendapat perizinan biar kita bisa lepas gitu dari itu. Kesulitannya di bagian itu. Dan sekarang ketika sudah lepas dan kalian udah mandiri sendiri, aku berharap semoga di TRP tahun 2022 ini lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Kalian punya banyak proker yang menyenangkan, kalian bergerak di suatu bidang yang kalian minati, dan kalian buat sesuatu di masyarakat gitu, yang dimana itu dapat membantu masyarakat dan mengembangkan sesuatu. Jadi nggak cuma kalian ikut organisasi ini terus kalian kayak ikut ya udah ikut aja gitu, tapi di sini kalian bisa mengembangkan banyak hal, entah dari public speaking, entah dari belajar manajemen waktu atau belajar ini itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar bikin proker, tapi kalian itu bisa mendapatkan hal lain yang dimana hal itu bisa membuat kalian berkembang dan bisa bikin organisasi ini juga berkembang seperti itu. Nah, semoga harapannya Kak Arfi bisa terwujud ya. Semoga untuk pengurus selanjutnya bisa mengembangkan diri sendiri maupun organisasi TRP. Gitu. Nah, segitu aja dari kami. Terima kasih udah nonton di YouTube channel Tim Relawan Psikologi. Jangan lupa di subscribe ya.